Bismillah.
Volumenya kegedean tuh. Mana tukang volume mana? Ini. Ini baru ya? Baru ini? Kurang gede. Kurang gede dikit. Kurang gede dikit. Baru kok begitu sih? Padahal baru ya. Tuh. Ininya nih. Ini. Tuh. Wes. Tuh. Padahal baru ini. Nggak lama mana? Udah biarin, udah wes cukup. Putri denger ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya kan betul ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawis kabene puji kang batang perkara iku lillahi tetep kagungannya Gusti Allah. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Alhamdulillah itu alif lamnya alhamdulillah. Ada yang bilang alif lamnya lil jinsiyah. Ada kipas enggak? Kipas. Ada yang bilang alnya ini lil istighraq. Alhamdulillah alif lamnya lil istighraq. Artinya jami'ul hamdi lillahi ta'ala aliyah. Jami'ul hamdi lillahi ta'ala. Lillahi lamnya ada yang bilang lam lil milki. Ada lagi yang bilang lamnya ini lil istihqaq. Lam wal lam lil istihqaq. Wa lafzul jalalah alamun ala wajibil wujud. Alamun ala wajibil wujud. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Ini sesuai dengan pendapatnya Imam Ibnu Malik Sahibul Alfi, ya, pengarang kitab dari Andalusia, Spanyol. Kelahiran Spanyol, Andalusia, Spanyol. Ibnu Malik. Qala Muhammadin wa ibnu Malik ya Ahmad Rabbullah khairu maliki musallian ala. Kipas angin mana? Jadi menurut beliau al-alamin itu isim jamak, bukan jamak tapi isim jamak. Kalau isim jamak artinya menyempit, lebih sempit dibanding jamaknya. Ya, al-alamin maknanya alam itu artinya masiwallah. Al-alamu huwa masiwallah. Alam itu selain Allah.
Apa itu alam? Selain Allah itu alam. Bermakna makhluk, dia makhluk. Bermakna makhluk. Gak ada kipas. Setelah dibuat jamak menjadi isim jamak, al-alamuna menjadi al-alamina, artinya menyempit. Artinya al-aqil lil uqala, khosun lil uqala, untuk orang-orang yang berakal aja. Rabbil alamin untuk orang-orang berakal. Maka menurut Imam Ibnu Malik kan dimaksud al-alamin itu wong alam kabeh. Yang berakal aja. Padahal sih sebetulnya tidak. Rabbil alamin apa ya? Pengeran makhluk kabeh kok. Bukan sekedar manusia. Itu pada kenyataannya seperti itu. Betul. Rabbil alamin akan mengirani alam kabeh. Kan dari Alfiah Ibnu Malik bilang apa? Ulu alamuna illiyuna wa araduna syazawas wa babuhu wa misnakhiyatin kujarid dan babi indakumin ulu alamuna wa babuhu. Alamuna isim jamak bukan jamak. Atau mulhaq bijam'il mudzakkaris salim, disamakan. Bukan jamak mudzakkar salim tapi disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Mulhaq. Kayak ardun. Ya. Ardun itu mufrad. Alam tadi mufrad. Alamuna jamak, tapi makna jamaknya lebih sempit. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Malik ini. Padahal kalau Rabbil Alamin ini sebenarnya nggak begitu aslinya maknanya. Hakikatnya Rabbil Alamin itu Rabbil makhluqat. Orang kan, kupingnya aja dragas strenges. Kalau lagi ngaji dragas strenges. Das-das digodok. Orang kan contoh ardun gue mufrad, artinya bumi, tapi dibuat jamak. Seharusnya dibuat jamak kan maknanya tambah banyak, ya kan? Seharusnya maknanya tambah, kok malah tambah sempit. Ulu alamuna illiyuna ulu alamuna illiyuna wa araduna syadzawas araduna mulhaq bijamil mudzakkar salim atau disebut isim jamak. Araduna itu artinya tanah yang melebar, tanah panjang. Aradun. Kalau aradun bumi. Kalau araduna tanah yang banyak. Nah, tanah dengan bumi banyakkan mana? Dia gedean bumi jauh. Makna jamaknya semakin menyempit. Karena isim jamak atau mulhaq dijabil mulhaq dengan jamak. Coba menggunakan saya. Illiyuna innal abrara lafi illiyin wa innal fujjara lafi jahim. Jahim, jangan jahim. Saya kurang rahim. Orang kan menit. Hi, hu. Itu tajwid. Kalau tajwid artinya istiqomah. Istiqomah itu artinya stabil. Ketika fathah, kasrah, dhammah berubah hurufnya, makhrajnya enggak rubah. Fathah ya ha, dhammah ya hu, kasrah ya hi. Ajar rahim. Enggak boleh.
Kalau Jahim itu jalan di sana, itu tahu nggak di Kuningan itu, Kawali Kuningan di apa namanya itu, waduk apa? Ada waduk situ, Panjalu, ya. Dari waduk Panjalu Kuningan ada jalan terus sana menuju Tasik, namanya Jahim. Masya Allah, segala dengan teknik. Hutan lolo, sepi, toang, naik ke atas, kalau turun, malam gelap gulita nggak ada listrik. Itu jalan namanya apa? Jahim di situ benar-benar kayak neraka. Neraka Jahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kelawan pujian. Yuwafi kang nohoni apa hamdan. Yuwafi kang nohoni apa hamdan wafa yuwafi muwafatan ni'amahu ing pira-pira nikmate Gusti Allah. Yang memenuhi, yuwafi itu yang memenuhi, yang menepati pujian itu dengan nikmat-nikmat Allah. Wa yukafi'u lan bandingi, kafa'a yukafi'u mukafa'ah, dia membandingi atau membalas, take and give, membalas. Wa yukafi'u lan bandingi, wa yukafi'u lan bandingi, atau sebetulnya yuwafi dengan yukafi itu mirip maknanya, namanya muradif. Namanya apa? Muradif, sinonim. Lafaznya beda, maknanya pada. Kayak darun, rumah, baitun, maknanya muradif. Kalau lafaznya satu, maknanya banyak, itu namanya mustarak. Namanya apa? Mustarak. Kayak baitun rumah. Baitun bisa artinya maknanya rumah, bisa rumah. Maknanya bait syair, bisa syair. Syair. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Mustarak. Wa yukafi'u mazidahu, wa yukafi'u lan bandingi apa hamdun mazidahu ing tambahe nikmate Gusti Allah. Bandingi apa hamdun, bandingi itu artinya bisa membalas atau bisa apa ya, bisa membalas apa hamdun mazidahu ing tambahe nikmate Gusti Allah, balas budi, mukafa'ah. Rasulullah bersabda dalam hadis, kalau kamu diberi sesuatu maka balaslah pemberian itu. Balasnya ada kalanya dengan pujian, ada kalanya dengan doa, dibalas dengan doa, ada kalanya dibalas dengan hadiah lagi. Rasulullah itu kalau diberi sesuatu pasti belum membalas. Nah, membalas pemberian itu macam-macam caranya itu. Yang paling bagus dengan doa, mendoakan orang yang memberi kita. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya mukafa'ah, take and give. Namanya apa? Mukafa'ah itu? Balas bu. Jadi orang dermayu mulang terima. Balas budi mulang terima. Kama qala Indramawiyun. Al-Indramawiyun. Wa yukafi'u lan bandingi apa alhamdu mazidahu ing tambahe nikmat Gusti Allah. Wa sallallahu muga-muga paring rahmat ta'zim. Sallallahu Gusti Allah ala sayyidina, muga tetap ingat Gusti kita. Moga tetap ingat Gusti kita Muhammadin
rupanya Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan rahmat takzimnya Allah selalu tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluarga Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi, pira-pira sahabat Kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga paling keselamatan sapa Allah. Sallallahu, kita diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Solawat itu artinya mendoakan disertai dengan pengagungan. As-salatu hiya ad-du'a'u al-makrunu bit-ta'zim wa tabjil. Kita mendoakan Rasulullah disertai dengan mengagungkan dan memuliakan. Itu artinya sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Gitu. Sebagai timbal balik kita, sebagai balas budi kita yang tidak bisa dibalas atas jasa-jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita hidup bahagia dunia akhir, juga di akhirat nanti seseorang tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga tanpa syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan, mustahil orang masuk surga tanpa izin, tanpa pertolongan syafaat Nabi Muhammad, mustahil. Tidak mungkin. Maka kita diperintahkan oleh Allah membaca sholawat buat junjungan Nabi besar. Meskipun Nabi Muhammad itu tidak butuh sholawat kita, tapi dengan kita bersolawat, rawakan Jenderal Serenges, dengan Nabi Muhammad, dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, berarti kita menyambung hubungan dan pulang terima, berbalas budi paling tidak. Meskipun budi baik Rasulullah tidak terbalaskan, sekuatnya, semampunya, dengan berselawat kita berterima kasih kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah solawat Gusti Allah nih Kanjeng Nabi ku apa artinya? Solawat itu ada 3. Siji solawat Gusti Allah nih Kanjeng Nabi. Kaping loro solawate malaikat kanggo Kanjeng Nabi. Kaping telu solawatnya umatnya Rasulullah buat Rasulullah. Itu beda-beda. Solawate Gusti Allah ning Kanjeng Nabi ku artinya Allah memberikan ampunan dan anugerah buat Rasulullah. Al-maghfirah wa mahdul fadli minallah. Ampunan buat Nabi Muhammad. Bukan sekedar ampunan, tapi Rasulullah diberi wewenang oleh Allah untuk mensyafaati siapapun. Salawatnya para malaikat, wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ku artinya malaikat kabeh enggak ada satu malaikat pun yang jumlahnya triliunan, tidak terhitung jumlahnya malaikat. Lebih banyak dari tetesan hujan dari langit. Jumlah malaikat semuanya memohon ampun dan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah umatnya bersolawat kepada Rasulullah itu apa maksudnya? Al-khudu' wa tazallul. Khudu' wa tazallul.
Al-khudu' wa tadarru' wa tazallul. DP andap asor ya Gusti Allah ya Kanjeng Nabi ya. Gusti Allah ya jaluk rahmat ta'zim kanggo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya matur kesuwun disertai dengan rasa cinta kepada beliau. Itu hakikatnya sholawat. Hakikatnya sholawat. Mulane rawakan. Kenapa para malaikat semuanya disuruh sujud kepada Nabi Adam? Qulna ya Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Masih kenal? Tuh kamu kenal tuh iblis? Kenal tuh akrab? Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal apa? Minal kafirin. Ya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Benar Gusti Allah ya kafir. Ketika kami katakan kepada para malaikat, hai para malaikat, sujudlah kepada Adam. Apa buat? Suara apa? Suara apa? Jawab. Hei. Ada suara apa tadi? Gak ada yang jawab, diam aja. Ada suara apa mau? Apa? Ayo ada yang ngomong, satu aja. Kok semuanya diam? Suara apa mau? Woi. Kita ini bisa dijawab terlalu. Bapak tanya sama kamu gak jawab, terlalu. Tadi ada suara apa? Woi. Astagfirullah. Bapak tanya ada suara apa tadi? Kamu tahu suara apa? Di belakang tahu ada apa? Seperti ada orang terus. Siapa? Apa? Ngobrol? Bukan, itu bukan ngobrol. Dengerin Bapak ngomong. Apa sudah? Ngomong dulu apa? Adul ya? Adul kata ngerti. Ngerokakan ada ngomong. Kenapa Gusti Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam? Kok bukan ke Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad adalah Nabi paling mulia, Rasul paling, makhluk Allah yang paling mulia, paling afdal. Itu udah tahu semua, kompak ulama siapapun bahwa yang paling mulia itu Rasulullah SAW. Tapi kok rokakan? Kenapa sujudnya ke Nabi Adam bukan ke Nabi Muhammad? Gak mau malaikat sujud semua, gak, kecuali iblis gak mau. Karena iblis itu masuk ke jajaran para malaikat, meskipun bukan malaikat. Saking hebatnya iblis, sakti, hebat, ahli ibadah, pinter, sampai masuk
kejajaran para malaikat. Bukan malaikat. Iblis itu. Makana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Gak mau. Suruh sujud. Sujud artinya menghormat kepada Nabi Adam. Hormat takzim pada Nabi Adam, tapi enggak seperti sujudnya orang sholat. Sujud bilan hina. Sujud dengan tanpa membungkuk. Bilan hina, tanpa membungkuk. Tapi sujud tahiyatin. Sujud karena menghormati. Lalu sama Nabi Muhammad dia disuruh para malaikat oleh Allah. Kata para ulama, Rasulullah kita semua siapapun diperintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan solawat itu didahului oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat. Sedangkan sujud hanya malaikat saja, sehingga iblisnya nggak mau. Aba wastakbar. Sedangkan malaikat mau melakukan sujud. Tapi kalau solawat, awit Gusti Allah ya solawat, malaikat ya solawat, mulanya kabeh makhluk, terutama wong kang iman, wajib baca solawat. Paling enggak dalam sholat, paling enggak. Tahiyat itu. Paling tidak. Wajib membaca solawat. Sebanyak-banyaknya lebih baik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mulanya jadi ulama mengkoron. Solawat umat kanjeng Nabi ku al-khudu wa tadarru wa tasallul. Artinya apa? Bahwa solawat kepada Nabi Muhammad itu lebih hebat dibanding sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Masa hebatkah solawat? Atau maknanya syarat dengan makna. Syarat dengan makna. Solawat itu. Apalagi solawat itu diawali dengan Gusti Allah, dari malaikat tulis tebe wong kabeh. Sumohon. Cicing we. Itu yang di pojok itu. Malam. Melek. Dalam mahrib. Qala wisdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wisdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah itu? Kalau kamu yang dimaksud Rasulullah Nabi Adam, ya benar tapi salah. Nabi Adam ya Rasulullah benar. Nabi Ibrahim ya Rasul. Ini kalau Rasulullah siapa? Nabi Ibrahim. Wah, ya kewalik otaknya. Ya benar Nabi Ibrahim Rasulullah. Tapi maksudnya Rasulullah SAW kanggo kita. Ya. Buat kita udah dalam tanda petik kita tahu semua yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis belum usah ditulis banding kula Muhammadun enggak usah. Ini Bapak kalau nerangkan panjang lebar masalah selawat salam Sayyidina Allah sudah berangkat tengah subuh gue. Ya cukup semua baik. Kue Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ada ma'lumun minal maqam. Ada apa? Ma'lumun minal maqam. Sudah tahu secara implisit dari kedudukannya bahwa yang bersabda adalah Nabi Muhammad. Memang Nabi Ibrahim itu Rasulullah. Memang Nabi Sulaiman Rasulullah. Tapi maksudnya Kanjeng Nabi. Gua apa nyebut Nabi saja. Qala wisdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu lafaz talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
Thalabul ilmi utawi nyupri ilmu agama itu pakai alif lam itu. Thalabul ilmi utawi nyupri ilmu agama ay al ilmu dini atau ilmu syariah. Thalabu ilmu syariah utawi nyupri ilmu agama kau tahu ilmu agama dari mana? Dari alif lamnya. Alif lamnya itu namanya lil ahdi zihni. Ya. Namanya apa? Lil ahdi zihni. Fardu ain. Thalabul ilmi alif lamnya dalam tanda petik, cari ilmu dalam tanda petik. Itu thalabul ilmi utawi nyupri ilmu agama. Wal alif wal lamu lil ahdi zihni. Iku faridatun kang difarduakan. Iku faridatun kang difarduakan ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong Islam. Lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Wa fi riwayatin ala kulli muslimin titik. Akhrajahu Ibnu Majah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa laysa fihi wa muslimatin. Ala kulli muslimin atas saban-saban wong Islam lanang, atas kabeh wong Islam lanang, wa muslimatin lan wong Islam wadon. Mencari ilmu itu hukumnya fardu wajib, fardu ain, yaitu ilmu agama. Yang fardu ain, ilmu yang lain fardu kifayah. Sebab ilmu itu ada yang wajib dicari, ada yang fardu kifayah dicari, ada yang makruh dicari, ada yang mubah boleh dicari. Ada yang makruh dicari, ada yang haram dicari. Ya haram juga ada. Gak boleh. Maka cari ilmu yang wajib dicari, ilmu yang berkaitan dengan Gusti Allah. Ilmu agama, apa ilmu agama? Ilmu kang kaitannya pada Gusti Allah. Mulia tak beli. Rokakan. Semulia apakah ilmu agama? Qala al ulama syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu itu tergantung objeknya. Mulianya ilmu itu tergantung objeknya. Objeknya Gusti Allah, ya Gusti Allah mulia. Bapak gak mau menghina ini, hanya guyonan. Nanti kesananya guyon. Bukan penghinaan, guyon. Biar kamu ketawa. Mau sini ngantuk baik. Mangap bisa enggak? Ilmu tauhid, kue objeknya Gusti Allah. Mulia beli ilmu tauhid ku, ilmu kalam ku. Ya mulia. Gusti Allah mulia ya kagawa mul. Ilmu fikih, objeknya ku ibadah. Ibadah mulia tak beli. Ya ilmu fikih mulia beli. Rokakan. Ilmu tajwid, objeknya ku Al-Qur'an. Qur'annya mulia beli. Oh, ya betul. Lihat objeknya. Nah, ilmu mekanika. Objeknya apa? Onderdil motor. Oli bekas. Hah? Oli bekas. Tapi jangan pendek pikiran kamu. Jangan pendek pikiran dulu. Jangan pendek pikiran. Maka kata ulama begitu. Syarafil ilmi bisyarafil ma'lum. Maklumnya lihat itu. Objeknya apa? Ilmu hadis. Kalau orang kan. Rokakan.
Ilmu hadis objeknya itu dawe Kanjeng ya mulia, nur isinya nur. Ya mulia Pak. Ilmu pariwisata objeknya pantai. Pantai Sanur, Pantai Anu, ada Pantai Kute. Jadi mulianya ilmu itu tergantung tapi kamu jangan pendek akal, jangan PA. PA itu pendek akal. Lihat, dengerin. Bapak-bapak. Pak, berarti kalau ilmu kedokteran itu apa objeknya? Ilmu kedokteran itu objeknya bengek, koreng. Paham? Koreng, ya, bengek, ingus, pilek. Berarti koreng, gudik, ini gudik, bukan apa itu? Kamu tuh begitu, borok mulia enggak tuh? Berarti ilmu kedokteran sama dengan borok dong? Ya nggak begitu kamu tuh, salah, namanya pendek akal namanya. Ilmu kedokteran itu ilmu cara menyembuhkan dan mengobati penyakit. Objeknya itu nolong orang. Tujuannya nulung uang supaya sehat walafiat. Tujuannya gue itu korengnya sudah sih. Ya, nolong orang bagus gak? Ya bagus. Kalau Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Rokakan, jadi guys. Allah senantiasa menolong hamba ketika hamba itu mau menolong yang lain. Siapa nih wong gelem nolong wong sejen ditolong ning Gusti. Siapa nih wong kang gelem nolong wong sejen ditolong. Wong kang gelem nolong wong sejen negara ditolong Gusti. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala nustawu sepakaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam buka-buka pada rahmat takzim sallallahu alaihi wasallam Nabi. Wassalamualaikum moga-moga pada keselamatan sallallahu. Dawa ing lafaz. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa ba'du. Man utawi sapane wong iku salaka ngambah sapa man. Ngambah itu artinya melewati. Meniti melewati. Salaka yasluku. Salik bahwa salikun. Iku utawi sapane wong iku salaka nglewati sapa man torikon ing dalan. Torikon ing dalan. Torik itu artinya jalan yang dilewati. Yaltamisu hale mencari sapa man. Yaltamisu hale nyuprih sapa man. Hale mencari sapa man. Fi dalam torik mencari ilmu. Barang siapa yang melewati sebuah jalan di mana dia di jalan itu dia mau mencari ilmu, sahala maka gampang akan. Sahala maka gampang akan sapa Allahu Gusti Allah. Sahala maka sahala yusahilu tashilan. Sahala maka gampang akan sapa Allah Gusti Allah. Lahu kadueman. Lahu kadueman. Torikon ing dalan ilal jannati maring swarga. Dadi santri ku baju swarga gampang. Amin ya rabbal. Kapan baik sebabnya pernah tolabul. Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Artinya tolabul ilmi, cari ilmu itu jalan menuju surga. Sahala maka gampang sapa Allah sallallahu lahu kajaban. Thoriqun igdalan ilal jannati maring surga. Ini sukses yang sebenarnya. Kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan yang selama-lamanya. Kue uang bisa maju surga selamat saking neraka. Itu kesuksesan yang sebenarnya. Bukan sukses itu apa? Alhamdulillah jadi direktur PT Pertamina. Dasian, jasa, mobilnya 10. Kalau wis di KPK. Ya ho. Ya. Triliunan itu. Berapa 193 triliun. Gara-gara ngoplos. Ngoplos. Kalau ngoplos air galon sih nggak apa-apa, tuh pakai air keran sok, paling mencret sedikit. Kucingnya belum, udah PC belum, kiep-kiep kayak gambar kawinan. Kalau kan bapak-bapak. Tahu direktur Pertamina, orang saya sukses dari direktur Pertamina, lagi bangga-bangga wong tua sudah di penjara, korupsi ratusan triliun, masya Allah. Apakah begitu yang namanya sukses? No. Sukses itu hidup bahagia dunia akhir. Wes mati husnul khotimah, selamat siksa kubur, maju surga keluarga. Sukses sebenarnya. Rokakan bapak-bapak. Sebenarnya sukses. Wa ba'dulan dalam sawise bismillah alhamdulillah. Salawat dan salam. Serok mono dari direktur Pertamina, serok mono. Gaji miliaran ya. Gaji. Apa? Direktur PT dapur ngebul. Dengerin dulu ya ngomong. Tapi barokah, meskipun gajinya kecil, 100.000, 200.000, 800.000, barokah. Kalau barokah nanti membawa kebaikan. Halal. Halalan toy, membawa kebahagiaan dunia akhirat, nanti kesananya ujungnya. Direktur PT Pertamina gajinya 50 M, masih kurang aja gajinya segitu gede. Rakusnya masya Allah, batangnya blending, batangnya blend, ada munding, awak lemu batangnya munding. Bahasa Jawa ya kebok, bahasa Indonesia kerbau, bahasa Padangnya kabau, Minang kabau, bahasa Sunda munding. Munding asluhu, ya harus dielal dulu itu, baru ketemu. Lal lagi dielal. Wa ba'du lan dalam sawise fadhi makotawi iki kang tumeka ing dalam ati. Fadhi makotawi iki kang tumeka ing dalam ati. Fadhi makotawi iki risalah boleh.
inilah yang ada di hadapanmu. Fadhi magota iki atau pakai hati. Iku masailu piro-piro masalah. Banyak bajatul wasail bisarahil masail. Kitab al-masail. Iku masailu piro-piro masalah mukhtasaratun kang diringkes. Mukhtasaratun kang diringkes mimba di kutubi Hujjatul Islami. Saking sebagiane piro-piro kitabe Memba'di kutubi Hujjatul Islami saking sebagiannya piro-piro kitabe Hujjatul Islam kang dadi dalile agama Islam. Hujjah itu argumentasi, yang menjadi argumentasi agama Islam. Beliau Imam Ghazali itu gelarnya Hujjatul Islam, argumentasi agama Islam. Dan dalile agama Islam. Saking sebagiannya piro-piro kitabe Hujjatul Islam, dalil agama Islam, Al-Ghazali, Imam Ghazali, orang Bayawis. Al-Ghazali kama sawasalah, suwen. Al-Ghazali, Imam Ghazali, ghaliban ing dalam kaprahe. Ghaliban ing dalam apa? Pada umumnya yang dominan dari itu, dari kitab Ihya. Ghaliban yang dalam kaprahe man arafaha wa amila biha man utai sepada wang iku arafa weru sapa man ha ik masail mukhtasaratun kang diringkes maukah utai sepada wang iku arafa weru sapa man ha ing masail wa amila lan menggawe sapa man wa milalan berbuat sepeman, wa milalan beramal sepeman, biha kelawan masail. Narju maka ngarepaken sapa kita. Narju maka ngarepaken sapa kita lahu kadue man. Roja yarju rojaan. Narju maka apa? Ngarepaken sapa kita lahu kadue minallahi saking Gusti Allah. Minallahi saking Gusti Allah ayyakuna ing yatana sapa man. Ayyakuna ing yatana sapa man iku min ahlil ilmi saking ahli ilmu. Orang yang mempelajari kitab ini dan mengamalkannya, saya harapkan, saya mohonkan kepada Allah bahwa dia supaya menjadi ahli ilmu. Ditunggakan mu'allif, maka mu'allif wali besar. Min ahli ilmi sing ahli ilmu zahiron ing dalam jabai, jadi ahli ilmu luar dalam, bukan ahli ilmu luarnya aja, dalamnya keropos. Min ahli ilmi saking ahli ilmu, kaya ilmu supaya dia menjadi orangnya kaya ilmu luar dalam. Saking ahli ilmu zahiran dalam jabane wa batinan lan jerone. Amin ya rabbal alamin. Jadi ahli ilmu luar dalam, zahir batin. Min ahli ilmi sing ahli ilmu zahiran dalam jabane wa batinan lan jerone. Wabillahi taufiq. Wabillahi lan iku kelawan pitulunge Gusti Allah. Wal ba'u lil isti'anah. Apa? Kama qala fil khulasah fi alfiyah apa? Ba'id wa bayyin wa btadi fil amkinabi min maqut ta'til bad'il bil basta'in wa di'awid al-syiki. Ba itu maknanya isti'anah. Bil basta'in wa awid lil ta'wid lil ilsaq, baik ilsaq hakiki maupun majaz. Si ba'id bil basta'in wa awid bil basta'in wa addi lit ta'diyah, memuta'addikan fi'il yang lazim. Itu maknanya ba itu.
Maknanya ba isti'anah, ta'diyah, lil iwad, ta'wid, lil ilsok, hakiki, majazi, terus apa lagi? Bil basta'in wa al-jawid al-syiki, terus wa misla apa? Kumaha? Cicing. Wa misla Bapak lupa. Saya udah 40 tahun yang lalu. Bil basta'in wa al-jawid al-syiki, terus di belakang ada yang teriak dia cicing wae. Cicing wae. Ayakuna yang ta'ana sapa man iku min alil ilmi saking ahli ilmu zahir dalam jabane wa batin lan jerone jabajro. Wabillahi lan iku kelan pitulung Gusti Allah at-taufiqu utawi diparingi pituduh. At-taufiqu utawi diparingi pituduh. Taufik dan hidayah itu mirip tapi beda. Wabillahi taufik wal hidayah, taufik dan hidayah mirip tapi beda. 11-12. Hidayah dulu kemudian baru tahu. Orang kan bapak-bapak. Bukan taufik dulu kemudian hidayah, tapi hidayah dulu kemudian baru taufik. Kemudian setelah taufik dapat hidayah lagi nambah. Jadi taufik, kemudian hidayah, kemudian taufik lagi. Kemudian hidayah lagi. Jadi hidayah itu orang yang dapat hidayah itu bisa meningkat ya. Terus. Jadi terus-terusan. Berada ihdinas siratal wis oleh hidayah masih jaluk hidayah be. Jadi hidayah kok akeh, pirang-pirang. Macam-macam. Kata orang Kristennya begitu. Orang Islam adalah orang yang belum mendapat hidayah. Katanya gitu. Kata pendeta. Buktinya kalau sholat ya bilang ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat bilang ihdinas siratal. Minta hidayah. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Mereka sebenarnya belum mendapat petunjuk. Goblok. Yang namanya hidayah itu selalu melekat dan selalu terus-menerus. Juga banyak. Juga bermacam-macam hidayah. Hidayah bisa ilmu nahwu, hidayah bisa ilmu fiqh, hidayah bisa ilmu tauhid, hidayah bisa ilmu tafsir. Hidayah bisa nemu maknanya Ghawaamidul ahkam wa syawaridul masail. Akhir hidayah. Rasanya siji bait apa. Wabillahi lan iku kelawan pitulunge Gusti Allah at-taufiq utawi diparingi pituduh al-hidayah. Wa taufiq at-taufiq huwa khalqu qudratit ta'ah minallah. Diciptakannya bagi dia kesanggupan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Khalqu qudratit ta'ah minallah, itu namanya taufik. Diciptakannya atau dibuatkan oleh Allah kepada seorang hamba untuk sanggup melakukan taat dan ibadah, menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu namanya taufik. Itu taufik bukan nama orang, taufik itu bukan nama orang itu ya.
Yang namanya taufik itu begitu. Loh kok ada orang namanya taufik, bagaimana? Alasannya dua. Pertama, bapaknya pengen anaknya ini diberi petunjuk oleh Allah dan kemampuan ibadah. Yang kedua, niru bintang film. Sebab dulu ada bintang film namanya Taufik Safalas. Pas lagi lahir lagi idola-idolanya sama Taufik Safalas. Paham? Asbabun nuzulnya bintang film. Bulannya daerahnya apa anaknya? Abdul Aril. Sebabnya idola bapak ibu di bintang film. Benar Abdul Arif, ya, hamba Allah yang maha tahu. Abdul Bari, Abdul Arif, maka Abdul Arif hamba Aril bintang film. Berarti sudah Raja Abdul Bari, Ahmad Arif, Abdul Arif Semendek. Apa yang benar? Matanya melek, kiep-kiep. Wabillahi lan kelawan. Itu lagu Allah taufiqu tawi di mana nih? Taufiqu tawi diparingi ditunjuk. Pituduh. Arkanul Islami utawi piro-piro rukun Islam. Arkanul Islami utawi piro-piro rukun Islam. Arkanul Islami utawi piro-piro rukun Islam iku khamsatun eta teh aya 5 ya. Utawi piro-piro rukun Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu an suci nyaksine sunah kelakuan. La ilaha ora nana pangeran kang hak disembah. Syahadatu an suci nyaksine sunah kelakuan, menyaksikan bahwasanya, an itu artinya bahwasanya, suwijine nyaksine sedaya kelakuan la ilaha ora nana pangeran kang hak disembah, ora nana pangeran kang hak disembah illallahu angin Gusti Allah, wa anna Muhammadan lastuna Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusan Gusti Allah. Wa anna Muhammadan rasulullah Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusan Gusti Allah. Wa iqamus sholati lan jenengaken salat. Aqama yuqimu iqam. Dulu keluar terus pada hati-hati jangan tertipu. Ya. Tertipu, lihat ya, online ya udah belum? Ada online, satelit. Satelit lebih terpercaya. Ya perlu berwaya terus nafsu. Oh, ada yang bagus. Lagi azan udah kuat kayak konek nafsu gara-gara nafsu. Wong azan kelingannya bubur ayam ya. Wa iqamus sholati lan jenengaken salat. Wa itauz zakati lan ngawiaken zakat. Wa itauz zakati lan ngawiaken itu memberikan. Ata yukti itaat ngawiaken zakat. Wa iqamus sholati lan jenengaken salat. Wallahu a'lam. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya barzama
wa batallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Terus, nah